Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Kali ini Andrew lagi ketemu dengan Pak Tatang, ya. Pak Tatang siapa? Pak Tatang? Tatang Budiman. Pak Tatang Budiman. Pak Tatang ini dari Cianjur ya Pak ya. Jadi ya sama sekali saya bisa kenal sama Pak Tatang, ya. Jadi mungkin ada Pak Tatang mau cerita apa atau Bapak mau tanya apa, ya itu bisa bantu Pak Tatang lah, gitu loh, semaksimal mungkin. Mungkin Bapak bisa ceritain dulu keseharian Bapak sehari-hari apa dan apa nih yang itu bisa bantu di berkaitan dengan trading ya Pak Tatang. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Iya. Saya sudah diperkenankan untuk bertemu di sini. Saya dari Cianjur. Jadi permasalahan saya sebetulnya karena saya memang tidak paham trading, tidak tahu trading awalnya dan memang buta sama sekali tentang trading. Sebelum COVID saya sampai saat ini masih usaha, bengkel masih berjalan, hanya pendapatannya yang merosot drastis. Gara-gara COVID Pak? Gara-gara COVID awalnya. Gitu. Jadi setelah itu baru mulai berpikir usaha apa yang bisa dijalani. Dari semenjak COVID sampai hari ini saya 3 kali ditipu. Oh, Bapak ditipu? Masalahnya, iya. Jadi saya kehabisan uang, kehabisan modal, ditipu juga, dibohongi juga, gitu. Iya. sama orang yang sebetulnya dia bukan trader juga, tapi mengaku trader. Oh, dia bukan trader, mengaku trader. Saya kan di sana menempati perumahan baru. Saya orang pertama yang menempati di sana. Nah, kemudian beberapa kali marketing perumahan itu ganti. Nah, yang terakhir ini kenal saya kan, kenal deket, gitu. Akhirnya saya lihat dia penjualannya juga nggak ada, tapi uangnya ada terus. Jadi saya potong ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi Pak Tatang ada kenal satu marketing perumahan. Iya. Tadi Bapak bilang penjualan dia nggak terlalu bagus, penjualan di bidang perumahan. Di perumahannya. Oke, lalu apa hubungannya nih sama yang tadi Bapak bilang Bapak ada ditipu? Ngobrol, ya kan. Nah, ternyata dia trading. Oh, dia trading. Nah, cerita ke saya sampai saya jual mobil lah. Singkatnya, uangnya itu dimasukkan ke setelah itu ya untung ada, kadang-kadang seminggu dapat 200 dari 20 juta lah, waktu itu 20 juta kalau tidak saya. Bapak masukin dana berapa? 20 juta. 20 juta. Untungnya paling dapat 200, ada seminggu. Kadang-kadang kalau misalnya kita pas beli bener, kemudian naik jual, saya main di pertamanya di BTC, Bitcoin. ya Bitcoin. Okay. Terus kemudian saya baca-baca, saya lihat di YouTube ada, Ya. nah, saya download lagi. Oke, jadi Bapak sudah sempat transaksi di ya. Saya sebetulnya awalnya nyaman lah, pokoknya saya udah mulai bisa memahami TKO gitu ya, koin TKO. Saya beli misalnya berapa, saya jual berapa, tapi nggak sekaligus. Misalnya kayak kemarin tuh sempet sampai saya masuk uang 40 juta gitu kan. Misalnya 10 juta saya beli sekarang, atau masih turun, nanti saya beli lagi di bawahnya lagi 10 juta gitu misalnya. Oke, berarti Bapak bukan investasi ya, tapi lebih ke arah masukin dana trading, jual beli. Ya, Jual beli ya. Pertamanya. Ya. Oke, tadi Bapak sempat bilang Bapak dapat 200 ribu per minggu. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sehari, bisa tergantung grafik. Tergantung grafik ya. Oke, berarti Pak Tatang menyadari bahwa returnnya itu dari hasil transaksi. Oke, lanjut Pak. Nah, ceritanya tambah yang bikin saya mumet itu kan
ada aplikasi Pak. Aplikasi Yang sebetulnya mungkin masih berjalan mungkin, cuman karena developernya atau karena apa saya nggak tahu. nama aplikasinya apa? Ada aplikasinya Pak. Nggak pernah denger sih. Ini, saya masukin, jadi dari Pak Ihin itu bilang pokoknya lebih besar. Berarti ini robot Pak? Bukan, ini bukan training, ini aplikasi Pak, kayak sejenis apa? Ini saya bikin akun sekian banyak, saya habis di sini 30 juta dan belum WD sedikit pun, gitu Pak. Yang ada di saran dari Pak Ihin si marketing itu, masukin aja ke sini, nanti sehari. Bapak tahu ini dari mana? Dari dia. Dari dia, Pak Ihin itu. marketing Iya. orang itu. Yang sekarang kabur bawa uang banyak, punya orang juga. Itu masalahnya. Oke, gini Pak. Ya. Kalau misalnya Bapak bilang Bapak masukin ke sini, berarti uangnya ada di sini. Ada di sini tapi sudah tidak jalan. Dia nggak bisa bawa uang itu ke kabur. Nggak bisa. Kan masuk sini. Iya betul. Jadi dibeliin TRX. Oh, tapi aplikasinya tidak jalan. TRX itu koin. Koin. Ya, koin ditutup dengan aplikasi ini. Ini di antara ini. Jadi ada penghasilan, ada profit tertulis tapi tidak bisa di WD gitu. Ada profit tapi nggak bisa di withdraw. Oh, iya. Terus terang kalau ini saya nggak pernah lihat. Iya, sejenis money game. Money game. Iya, sejenis money game. Tapi waktu Bapak pertama kali masuk, Bapak sadar nggak ini money game? Enggak, karena saya percaya aja sama dia kan. Percaya sama temen nih, Iya, sama marketingnya nih. Iya. Oke, itu. Ya, Oke. satu itu saya udah Tapi Bapak udah sempat menerima hasil dari sini. 2.300.000 dua kali WD. 2.300.000 dua kali WD. Dari 30 juta yang saya investasikan. Yang Bapak masuk 30 Ya. juta. Oke, ya. Oke, paham. Nah, habis itu kemudian ada perubahan katanya. Ini grupnya juga ramai banget. Udah hari ini kayaknya orang-orang baru menyadari semua bahwa ini udah scam kayaknya. Ini ramai sekali di sini. Saya kemarin juga ngeramein karena masih ada orang yang katanya bertanggung jawab, namanya dia sekarang ada di Bali. Yang lucunya lagi aplikasi ini di Bali sama di Lombok masih jalan katanya. Lombok sama Bali masih jalan. Katanya Kantornya Bapak tahu? nggak tahu. Kantornya nggak tahu. Terus habis itu Pak, saya saya anggap aja ditipu karena memang ini uang saya udah masuk dan saya udah kehabisan uang kan, karena ngejar Pak Ihin kan pergi dari perumahan. Marketingnya? Ya, marketing pergi. Terus? Di grup ini ada satu orang yang katanya bertanggung jawab, orang baru, namanya. Saya tanya, nah dari Pak Sam itulah ngasih lagi aplikasi platform trading. Ini platform tradingnya Pak. Apa ini Pak? Ini memang ada grupnya. Ini namanya? Iya. Betul. Ini benar Pak. Ini sebetulnya memang profit, selalu profit setiap hari. Salahnya ada di saya. Saya di sini udah kalah 2.300 USD. Oke, saya potong sebentar ya Pak Tatang ya. Jadi gini Pak, Bapak mesti bedakan Ya. antara investasi dengan transaksi. Ya. Kalau yang tadi itu saya lihat adalah investasi. Jadi Bapak masukin, Ya. Bapak ada jual beli di sini? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Itu adalah investasi Pak. Ya. Ya, investasi. Cuma sayangnya investasi ini scam. Ya. Jadi dia mengumpulkan uang masyarakat, dia mengumpulin uang klien. Ya. Begitu sudah cukup dia kabur gitu Ya. Pak. Ya, itu yang tadi ya kan. Nah, kalau yang ini, kalau Bapak bilang Bapak melakukan jual beli, Ya. artinya ada perdagangan di situ. Ya. Ya, ada Bapak melakukan jual beli. Hanya yang saya tangkap dari Pak Tatang sepertinya rugi. Betul ya? Betul. Oke. Kalau yang ini itu adalah termasuk dalam resiko transaksi Pak Tatang. Resiko transaksi, dan menurut saya itu hal yang sangat wajar kalau Bapak jual beli pasti ada untung, ada rugi juga kan gitu ya. Nah, jadi solusi saya satu, kalau yang dua yang tadi Bapak tunjukin, yang sama ini
ini dua-duanya ini adalah aplikasi yang ilegal. Nah, kalau aplikasi ilegal itu rentan sekali dengan ya itu Pak, scam Pak. Ya, sangat besar terjadinya seperti ini, sangat mungkin sekali gitu Pak. Ya. Nah, mungkin Bapak mau lanjutin cerita Bapak, silakan. Jadi habis itu kemudian ini saya mau anggap semuanya sudah habis. Pokoknya saya udah, makanya saya datang ke desa, kata Bapak Sarah suruh bikin apapun lah akan saya kerjakan untuk bisa menyelamatkan makhluk, terutama mungkin ya anak istri saya, karena pasti rumah nggak terbayar untuk bulan depan, angsuran utang pasti nggak terbayar. Jadi sekarang Bapak ada problem ekonomi ya? Pokoknya saya benar-benar, jadi usaha bengkel pun yang tadinya kan saya berusaha ke trading, berusaha ke investasi itu untuk membantu bengkel yang untuk nutupin bengkel gara-gara COVID. Ya, gara-gara COVID. Ternyata begitu masuk ke sana malah tambah hancur, semuanya habis, uang udah habis, utang banyak. Karena kemarin, nah ini yang satu lagi yang lebih parah lagi. Apa tuh? Jadi ceritanya udah mau melupakan trading, udah mau melupakan ini, saya mau pinjam uang ceritanya ini, mau pinjam uang pinjamnya ke siapa? Ke bank. Waktu itu sebulan yang lalu Pak. Ya. Mau ke BRI karena saya cuma ada jaminan di kampung, jadi saya ngajuin di kampung. Rencananya di Banjar, pakai sertifikat atas nama anak bini saya yang kerja sama saya ada di bengkel sekarang. Kayaknya kalau di bank mesti ada jaminan ya. Justru itu. Dia minta jaminan apa? Sertifikat rumah. Iya. Bapak kasih? Belum. Jadi sama bank tidak di ACC. Oh, tidak di ACC, nggak jadi pinjam tuh. Ngobrol-ngobrol di warung ketemulah Pak, singkat cerita orang bukan mengaku sih, menunjukkan bahwa dia bisa menggandakan uang. Waduh, ini yang paling saya sakit hati itu ini Pak. Ketemu dia sampai terakhir, sampai saya pinjam uang dari pinjaman online Pak untuk menutupi kebutuhan yang dia minta sebagai syarat. 1 bulan saya dikerjain dia, nggak usah pinjam ke bank, nggak usah usaha kemana, udah tunggu aja saya. Nanti saya dapatkan uang buat kamu 333 juta, syaratnya 15 juta. Ini dukun atau bukan? Dukun kan? Dukun, ya. Orang pintar lah. Orang pintar. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu saya nggak ngapa-ngapain, sampai utang nggak kebayar karena saya udah nggak usah lagi ada solusi yang lain menurut dia. Pokoknya selesai ini urusan Kang Tatang beres. Itu karena Bapak udah mepet kan? Saya udah mepet Pak, udah nggak ada lagi pikiran mau apalagi yang harus saya kerjain. Udah buntu kali ya? Udah buntu saya. Ya udah saya ikutin. Terus sampai pinjaman online yang nggak pernah saya lakukan itu hari ini mungkin 20 juta. Karena saya udah. Kalau pinjol dia bunga berbunga. Iya, mulai saya pas harus kesini tuh harus bagaimana saya nggak tahu mau nanya apa. Saya bingung. Yang jelas saya bingung membawa utang yang sebelumnya nggak pernah saya punya gitu. Habis itu ada orangnya, ada WA-nya, buktinya bahwa dia memang menjanjikan 330 juta, sampai sekarang WA-nya juga udah aktif lagi. Orang di Banjar. Kabur. Banjar pokoknya Banjar Ciamis. Orang Banjar gitu. Nah di situ udah saya bingung, apalagi yang harus dikerjain, utang banyak, di bengkel pendapatan paling ya cukup. Kalau buat makan saya nggak sulit Pak. Kalau buat makan saya masih mampu bertahan. Buat makan ataupun misalnya cuma utang rumah aja, rumah saya angsuran 1.800.000 sama motor yang saya pakai 1.200.000. Kalau tidak ada lagi yang lain, saya masih mampu bertahan mungkin. Kalau pelan-pelan saya juga. Tapi karena pinjol ini yang gara-gara si dukun itu yang membuat saya udah kayak orang mendingan mati saya rasa. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini, dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training untuk menipu kalian. Salam profits.